memasuki lapangan pertandingan dan selamat datang. Luar biasa semangat yang diberikan kedua supporter sore hari ini. Memasuki lapangan pertandingan. Fair play berbunyi bertanda pertandingan dimulai, yang merupakan lagu yang paling sakral dalam pertandingan sepak bola. Berikan penghormatan sang kapten Iqbal Latif, disusul oleh teman-teman yang lain, pemain-pemain berikutnya. Sementara di Haji Timbul nampak Asnawi Tiban, sang kapten kesebelasan. Fair play, hidup tinggi nilai-nilai sportivitas, memperebutkan siapa yang terbaik. 2 kali waktu reguler, 2 kali 35 menit. Kita nantikan sore hari ini defender nomor punggung 4 Iqbal Latif mencoba mencari suasana baru bersama Persil Lumuto. Asnawir Tiban kembali megang ban kapten, sang pengambil lapangan sore hari ini yang kemarin berulang tahun, genap 31 tahun, Karno Adnawi SPDM. Happy birthday, happy birthday Bung Karno Adnawi yang kemarin berulang tahun 31 tahun. Diapit 2 asisten referee masing-masing. Erwin, wasit dengan lisensi C2 nasional. Kemudian asisten referee 2 Alfian Losu SPD, wasit dengan lisensi C3 nasional. Dan foul official sore hari ini Ardin Gani SPD MPD, aset berharga Kecamatan Palele, yang kembali mengambil bagian dalam turnamen 2025 ini dengan jersey stabilo hitam dan stabilo. Berdoa kedua kesebelasan sore hari ini, mohon petunjuk keselamatan terutama. Kita nantikan sore hari ini derby Palele Barat tersaji. Ya, untuk melengkapi reporter Bung Aco kami undang biar 4. Kita nantikan saudara-saudara referee yang kemarin berulang tahun Karno Adnawi setelah 3 hari off, hari ini mencoba menjadi penengah. Wasit yang berasal dari Desa Lintidu. Dan nampak Persil Lumuto menampilkan Kafu yang merupakan pemain PON Gorontalo, coba ditampilkan di lapangan sore hari ini. Cek ready oleh bantu Karno Adnawi SPD. Nampaknya sesaat lagi tersaji. Mitra olahraga, peluit panjang berbunyi. Sudah lakukan, masih menyamping saudara-saudara. Dan tanpa berlama-lama lagi, laporan pandangan selanjutnya trio reporter selamat bertugas. Iya, terima kasih Bung Arjat. Iya, Aril, baiknya Aril. Baik saudara penonton, sebelum kita mulai melaporkan, sebelumnya saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pecinta sepak bola dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya Eki Klan Udina, didampingi langsung seorang Wawan Pakato dan Bung Supriyadi Angin. Baik, kami akan membacakan susunan pemain karena kami 3 di sini jelas harus berbagi status untuk melaporkan. Nampaknya Bung Supri untuk membacakan, ada Bung Wawan dan saya. Sementara dari Haji Tumbulan menurunkan Mustaqim, Rizky, Aldiansa, Abdul Rahman, Rizal. Ya, matikan mic-nya satu di sana. Rizal, Sudirman, Asnawir, Mahmud, Hairun, Nasrul dan Indri. Sisanya duduk di bangku cadangan mengetahui manajer Musa Tiban, asisten manajer Sardi, pelatih kepala Permadi, asisten pelatih Lagaseng dan medis Imran. Sementara Persil Lumuto menurunkan starting line up Marwan nomor punggung 1, Iqbal,
Kapten kesebelasan pulang kampung namun bermain di tim yang berbeda. Mardan nomor punggung 5, Rian nomor punggung 14, Sapudi nomor punggung 2, Kamu nomor punggung 13, Asnawi nomor punggung 9, Bambang nomor punggung 26, Muhajir nomor punggung 11, Angga nomor punggung 21, Misdadi nomor punggung 17 sisanya duduk di bangku cadangan mengetahui manajer tim Samsul Bahri, asisten manajer Arman, coach kepala Ivon, asisten pelatih Uyong dan medis tim Eko. Selanjutnya akan dilaporkan langsung oleh Bung Supriyadi Angin. Baik, terima kasih Bung Eki, Bung Wawan. Dan tentunya saya juga kebagian tugas. Ya, di babak pertama saya akan membacakan atau melaporkan jalannya pertandingan pada sore hari ini yang cukup menarik, di mana sore hari ini akan tersaji Liga Inggris, di mana kedua tim harus saling memperkuat tim, mencetak gol dan memperoleh poin. Baik, saudara penonton, kembali ke lapangan hijau. Nampaknya coba mendekat kali ini Lumut arahkan tadi. Masih membentur salah seorang pemain. Dan nampaknya si kulit bundar meninggalkan jalannya pertandingan menghasilkan tendangan pojok. Kali ini nomor punggung 11 nampaknya Ancang-ancang sudah diarahkan tadi melambung, masih bisa diintercept, ketengahkan sebentar, lagi-lagi pada lambung tinggi cukup mengejar sambil 15. Apa yang terjadi cukup bilang, mama saya terlalu deras nampaknya. Begitu mudah sang palang pintu dari Persil membuang si kulit bundar. Berbuah lemparan ke dalam nampaknya Abdurrahman. Kali ini sang palang pintu yang cukup kokoh arahkan tadi pendek saja, coba melepaskan diri namun sayang. Begitu ketat nampaknya pengawalan dari salah seorang pemain Persil Lumuto. Sedikit sentuhan terjatuh dan berbuah tendangan bebas untuk pertama kalinya. Cukup mengancam di lini pertahanan nampaknya. 4 orang bahkan 3 nampaknya. Bentuk pagar berarti sedikit membendung. Umpan manja yang coba kali ini diberikan salah seorang pemain dari Aci Timbulan mengancang-ancang. Indri nampaknya. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain sudah berada di kotak terlarang. Arahkan kali ini mendapat. Lagi-lagi masih bisa dibendung nampaknya si kulit bundar. Lemparan ke dalam lagi-lagi. Membendung pertahanan atau penyerangan tadi. Sapalang pintu. Rizky kali sudah diarahkan. Betul tangan nampaknya. Handsball. Ijeb kali ini. Arahkan Ijeb sang Cidal, ketengahkan. Potong sebentar tadi seorang Abdurrahman. Si kecil mungkin tapi memiliki fisik yang cukup mumpuni diandalkan di lini pertahanan Aci Timbulan. Pendek kali ini. Coba mainkan tempo di lini pertahanan, berlebar ke lini kanan. Bermain kali ini, coba tadi diambil 2 pemain, terlepas. Lagi-lagi jual beli serangan cukup tersaji di menit-menit awal babak pertama. Persil Iqbal tadi pendek saja, arahkan ke tengah. Kurang terkontrol nampaknya. Kali nomor punggung 88 pendek, melebar ke lini kanan, coba berjibaku menari. Arahkan lagi, tarik sebentar, lagi-lagi dicocor, perebutan. Terlepas nampaknya nomor punggung 8 menaikkan tempo, arahkan kali ini melakukan umpan menyerang. Siapa yang dituju nomor punggung 7 cukup berbahaya, sudah melaju. Airun lagi. Nampaknya Marwan seorang kiper yang cukup tangguh. Tenang saja tadi memetik si kulit bundar. Keras, begitu terarah namun tenang saja. Skill yang coba diperlihatkan tadi. Kembali ke tengah lapangan. Nomor 15 tadi pendek ke belakang, dicocor. Persil membangun serangan, menekan dari lini kanan kanan penaratan. Apa yang terjadi, kita lihat mengejar. Sang defender palang pintu Sudirman nampaknya itu kokoh, tidak memberi ruang tadi pada salah seorang pemain dari Persil Lumuto. Kali ini tendangan gawang nampaknya Mustaqim
Arahkan kali ini melebar ke lini kiri penyerangan. Abdurrahman nampaknya arahkan umpan melambung. Oh, coba dikejar salah satu pemain nampaknya. Dan lagi-lagi Bung Erwin begitu Sigap mengangkat bendera kebanggaannya. Salah seorang pemain telah terjebak dalam posisi offside dan hanya berbuat tendangan bebas untuk kesekian kalinya di lini pertahanan Persil. Iqbal kali ini sang kapten. Seorang pemain yang cukup tangguh, arahkan kali ini ke lini kanan penyerangan tadi. Sebuah clear, arahkan lewat heading, tahan sebentar pendek. Rizky, umpan menyilang ke lini kanan penyerangan terlepas, nampaknya nomor 15 melaju kecepatan tinggi. Coba kita lihat di bayang salah satu pemain arahkan tadi. Oh, mama sayang. Oh, perebutan kali ini. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ya, sebuah bentuk respect sportivitas kali ini ditunjukkan oleh kedua pemain atau kedua kesebelasan. Dan selamat datang untuk bidadari nomor sayap di lini kiri tribun utama reporter. Iya, asik sekali. Baik, kembali saudara penonton. Coba perebutan kali ini Aci menekan dari lini tengah, arahkan tadi melambung. Lagi-lagi begitu cukup bersih nampaknya. Clear tadi dari seorang Iqbal. Terlepas nampaknya si kulit bundar. Kembali lemparan ke dalam Aci Tiburon. Lewat tangan seorang Abdurrahman, arahkan dia melebar ke lini kiri. Coba berjibaku satu orang pemain membayangi nomor punggung 10 kapten kesebelasan, arahkan dia ke tengah. Umpan melambung. Dan lagi-lagi begitu sigap nampaknya sang AW1 Bung Erwin mengawal jalannya pertandingan pada sore hari ini. Nampaknya salah seorang pemain telah terjebak lebih dahulu. Tendangan gawang kali ini sang kapten Iqbal ancang-ancang diarahkan, kali ini menekan dari lini kanan. Tenang-tenang saja nampaknya. Heading di udara tadi, bermain bola di udara. Coba dipertontonkan pada sore hari ini. Kembali Ijen tadi, heading ke tengah, perebutan di lini tengah, Ocor. Terlepas nampaknya, nomor punggung 29 arahkan melebar ke lini kanan penyerangan nampaknya. Colong tadi arahkan umpan menggila, siapa yang dituju nomor punggung 7? ini cukup berbahaya. Lagi-lagi nampaknya cukup menegangkan, cukup mengancam nampaknya seorang Hairun yang selalu terlepas dari pengawalan nampaknya. Namun tidak mudah, tentunya sebuah palang pintu. Begitu rapat arahkan, kali ini tendangan pojok sudah diarahkan, heading tadi. Sudirman nampaknya Wawan begitu sigap naik ke atas membantu ini penyerangan. Baik penonton, arahkan kali ini mendatar. Orang begitu terarah nampaknya. Persil tadi mainkan tempo, kali ini Aci Timbolon. Perebutan tadi terlepas. Lagi-lagi begitu mantap. Sebuah clear, bersih saja, dibuang si kulit bundar. Iya, nampaknya Bung Supriyadi terlalu ramai penonton pada sore hari ini, tentunya untuk menyaksikan laga yang begitu seru. Benar sekali Bung Wawan, Liga Inggris di lapangan Ron van Hoven coba disajikan pada sore hari ini. Betul Bung Supriyadi. Baik saudara penonton, kembali Persil membangun serangan. Sebuah clear namun membentur salah seorang pemain, temannya sendiri nampaknya. Ya, the ball. Baik saudara penonton, kembali kali ini lemparan ke dalam nampaknya. Persil Lumuto coba menekan dari lini kiri, arahkan tadi, coba dicocor, terlepas tadi. Namun masih muda saya seorang Sudirman, kali ini umpan melambung, siapa yang itu nomor 10 ini jabatan tinggi tapi yang salah satu bang. Lagi-lagi begitu sigap nampaknya. Seorang Marwan pendek saja kali diketengahkan. Sebuah umpan yang kurang cermat. Perebutan nampaknya terjadi. Tepat di depan mata wasit itu Bung Supri.
Seperti yang saya katakan tadi, Liga Inggris bukanlah liga sembarangan kawan. Liga Mana terbaik kekuatan dunia. fisik, kecepatan, ketepatan perlu ditingkatkan. Betul. Baik saudara menonton, kembali ancang-ancang tadi sudah diarahkan melambung. Oh, sebuah umpan manja tadi diarahkan nomor punggung 7 dari Aci Timbulon. Orang mampal dikompresi menjadi sebuah gol. Ya, tabaku kepet di sini. Wah, saudara menonton, kembali heading tengah jalan nampaknya Abdurrahman. Punggung 7 kali ini menari, tarik sebentar. Arahkan Rizky, melebar ke lini kiri penyerangan nomor 8. Nomor 5 maksudnya arahkan tadi. Lagi-lagi sang kapten untuk kesekian kalinya mengancam lini pertahanan dari Persil. Kafu nampaknya arahkan kali ini nomor punggung 21 coba mengejar atau menari tadi, dibayangi cocor terlalu lama nampaknya. Lemparan ke dalam kali sudah diarahkan, lagi-lagi heading tengah jalan, coba mainkan bola di udara, terlepas. Ijeb kali ini menari dibayangi tadi, lagi-lagi dipotong di tengah jalan, saling berjibaku kali ini Abdurrahman. Keluar nampaknya si kulit bundar. Begitu ya, tidak hobi. Bebek kunci hilang. Terlalu tinggi nampaknya mengangkat kaki Abdurrahman. Pelanggaran kali ini untuk pertama kalinya di lini pertahanan Aci Timbulon. Tidak begitu jauh dari kotak terlarang nampaknya Bung Eki. Bung Wawan saja kawan gitu. Baik, mengancang-ancang nampaknya nomor punggung 17 Misnadi nampaknya sebentar 4 orang membentuk pagar betis dari Aci Timbulon. Menunggu Fluid 1, 2, 3, 4 pemain sudah berada di kotak terlarang dari Persil. Ancang-ancang kali ini Misnadi sudah dibunyikan Fluid, arahkan Misnadi mendatar terlepas. Misnadi terlalu kokoh dia di bawah mister gawangnya Bung Supri. Begitu sigap Bung Wawan. Betul sekali, betul. Rapista baik. Refleks yang begitu baik dari seorang Mustaqim tadi. Benar sekali. Muhajir melakukan sebuah sontekan di depan mulut gawang, namun masih bisa ditepis. Tendangan pojok kali sudah diarahkan melambung tinggi bola. Heading sebentar Iqbal. Perebutan kali ini kita lihat di udara. Terlepas nampaknya. Aci Timbulon lakukan pembalikan serangan kali ini. Di clear nampaknya nomor pukul 14. Terlepas tadi perebutan kali ini. Lagi-lagi sebuah clear. Cukup terarah, namun tidak terlalu begitu mengancam nampaknya dari seorang Mustaqim. Kali ini sudah diarahkan si kulit bundar, coba dicocor tadi, masih bisa dikuasai nomor punggung 10 sang kapten. Coba mainkan tempo, kali ini umpan melambung, dikejar nampaknya, dibayangi salah seorang pemain yang cukup senior dari Persil. Clear tadi nampaknya si kulit bundar, terbuat lemparan ke dalam, kembali Abdurrahman, coba mengarahkan teman-temannya. Abdurrahman arahkan dia, tanda ada sebentar Rizky, coba dia. Lagi-lagi terlalu tinggi nampaknya mengangkat kaki. Begitu cukup berbahaya nampaknya. Kafu tidak mau mengambil resiko, namun sebuah upaya yang kurang begitu bermanfaat karena terlalu dekat dari kotak terlarang nampaknya. Dan nampaknya sang Ijeb coba menjadi pagar betis kali ini. Sementara Aci Timbulon mengancang-ancang nampaknya. Indri cukup berbahaya. Sudah dibunyikan peluit, mengancang-ancang arahkan tadi. Nama mas sayang, kembali mas
masih play on. Masih coba dikejar nampaknya si kulit bundar. Oh, on ball. Dan nampaknya Marwan sedikit mengalami benturan Bung Wawan. Dan apa yang bisa Anda komentari jalannya pertandingan pada sore hari ini, Bung Wawan? Jadi kita melihat bersama kedua penjaga gawang ini begitu tampil apik di bawah mister gawangnya, baik seorang Mustaqim dan seorang Wawan jatuh bangun menyelamatkan si kulit bundar, Bung Supriyadi. Tentunya pertandingan sore hari ini cukup seru, dihadiri mungkin 5.000 penonton pada sore hari ini, Bung. Benar sekali, Bung Wawan. Seperti informasi yang saya terima, dari 8.000 karcis yang dijual, yang terlaku baru 5.000. Nampaknya terus bertambah penonton pada sore hari ini. Dan kembali ke lapangan hijau tadi sudah diarahkan sebuah fair play oleh wasit utama Bung Karno. Bola nampaknya telah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam versi Lumoto. Arahkan tadi umpan melambung. Heading sebentar, coba lagi dikejar. Lagi-lagi sang palang pintu yang cukup kokoh, Sudirman. Lagi Ijem. Itu kokoh nampaknya Ijem. Kembali Aci Timulon mempalingkan keadaan, menyerang kali ini berbahaya, saudara-saudara. Airul. Oh, nomor 18 kalah. Terlepas nampaknya. Sangat berbahaya ini umpan yang diberikan oleh motor serangan ini tengah daripada Aji Timulon, Bung. Penetrasi yang dilakukan oleh pemain-pemain sayap ini, rotasi mereka itu begitu sempurna. Benar sekali, Bung Wawan. Nampak begitu jelas sebuah umpan panjang coba dimainkan oleh Aji Timulon. Saya mengingatkan sebuah strategi yang coba diterapkan sang Sir Alex Ferguson kala itu waktu melatih Manchester United. Tempo panjang coba dimainkan dan itu memang cukup efektif dan berbahaya. Baik, nampaknya sang kapten Iqbal sudah mampu berdiri, sedikit mengalami kram. Lemparan ke dalam kali ini Aci Timulon coba mengancam di lini kanan penyerangan, ketengahkan sebentar, kali ini tarik pendek saja, dikembalikan coba bypass ke belakang. Mustaqim nampaknya dituju. Sebuah clear nampaknya tidak begitu terarah, hanya bertuju pada 3 bidadari tak bersayap di sana. Kembali perebutan kali ini. Lumoto coba menekan tadi sebuah tarian indah, diperlihatkan nomor punggung 11 terlepas. Oh, mama sayangnya, andai dia terlepas tentu ceritanya akan berbeda, kawan. Sebuah clear tadi, tapi sedikit membentur kaki dari Muhajir. Gesit sekali seorang Muhajir ini, Bung, sore hari ini. Begitu dia memegang bola, berusaha melakukan tusukan melewati 2-3 pemain tadi, sampai harus dijatuhkan. Tidak mau atau tidak mau, karena kecepatan kelincahan seorang Muhajir ini perlu diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Aji Timulon, Bung. Nampaknya Coach Permadi sudah mewanti-wanti apa yang akan terjadi ketika seorang Muhajir ini terlepas. Betul. Baik, saudara penonton, nampaknya tendangan bebas untuk kedua kalinya, kali ini di lini kanan pertahanan dari Aji Timulon. Bye-bye kunci hilang. Nampaknya seorang Kabu palang pintu coba naik ke atas membantu lini penyerangan lewat tendangan bebas. Sudah dibunyikan peluit oleh wasit utama, arahkan Kabu. Lagi-lagi membentur salah seorang pemain dan hanya berbuat tendangan pojok untuk kesekian kalinya. Cukup sengit jual beli serangan sore hari ini, Bung Wawan. Betul, Bung. Sudah diarahkan, melambung, coba dikejar. Lepas nampaknya terlalu deras. Ya, melihat
sang palang pintu atau lini pertahanan dari Aci Timbulon. Seperti apa komentar Anda, Bung Wawan? Kalau saya melihat pribadi, para pertahanan belakang ini begitu rapat dan begitu sigap dalam mengantisipasi serangan demi serangan yang coba diletakkan oleh pemain-pemain depan dari Persil, Bung. Baik, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa sigap, rapat, dan tentunya kokoh. Sudah berapa menit berjalan di babak pertama, belum bisa melewati palang pintu. Begitu juga sebaliknya, Persil tidak memberi ruang nampaknya, Bung Wawan. Betul sekali. Baik saudara penonton, lempar ke dalam tadi Abdurrahman lewat kaki nomor punggung 10 kali menari, dia lewati dua pemain, arahkan ke tengah tadi, mampu dicocor. Jet nampaknya kali nomor punggung 88 coba mainkan tempo di lini tengah, menari, arahkan tadi nomor punggung 6 begitu jelas nampaknya terlihat kokohnya sang palang pintu lini kanan dari Lumuto. Betul, Bung. Tidak memberi ruang, lempar ke dalam lagi-lagi, arahkan Abdurrahman, mampu dicocor. Begitu sigap nampaknya, sudah diarahkan melambung, lagi-lagi heading tengah jalan Sudirman. Arahkan tadi, perebutan kali ini Bayuan nampaknya sudah diarahkan, lemparan ke dalam nomor punggung 10 melaju, lagi-lagi di intercept nomor punggung 2 heading. Tahan sebentar tadi, perebutan terjadi. Lagi-lagi play on nampaknya. Persil kali mainkan tempo, tahan ada sebentar tadi. Sudirman, terlepas lagi. Ijep coba umpan pendek, ketengahkan sebentar, Kabu melaju kecepatan 3 arah dia. Dicocor nampaknya dari belakang. Kabu nampaknya. Kabu ya terjatuh tadi. Itu sigap nampaknya. Dan nampaknya di lini pertahanan dari Persil, salah seorang pemain dari Aci Timbulon, ya, medis tim, harus menerima penanganan medis. Begitu sigap Bung Imran sebagai tim medis untuk menyelamatkan rekan-rekannya tentunya, Bung. Jadi tensi pada pertandingan sore hari ini begitu tinggi, Bung, dimana kita lihat para pemain-pemain dari Aci Timbulon menerapkan garis pertahanan yang begitu tinggi tadi ketika melakukan serangan. Kedua palang pintu atau defender dari kedua tim tidak memberi ruang sedikit pun kepada penyerang. Betul ya. Dan menarik, Bung Wawan, seperti tadi kita menggocek sedikit seorang Muhajir yang pemain begitu lincah, Betul, Bung. tapi masih mampu dibendung oleh lini pertahanan dari Aci Timbulon. Baik nampaknya Iqbal kali ini tendangan bebas, arahkan lini kanan pertahanan atau penyerangan nomor punggung 21 melaju berjebak, perebutan kali ini terlepas. Sudirman pendek saja, lagi-lagi cocok nomor punggung 11, perebutan kali ini baik dua pemain, terlepas lagi. Apa yang terjadi? Pelanggaran nampaknya, senyum tipis dari seorang Abdurrahman. Ya, mundur sedikit. Sudirman kali ini dengan postur yang cukup ideal menjadi PR tertentu bagi penyerang Persil melewati seorang Sudirman nampaknya. Baik saudara penonton, kali ini mainkan tempo di lini kanan penyerangan Aci Timbulon, terlepas kali dari pengalaman Iqbal, arahkan umpan lagi, terlepas. Perebutan kali ini, coba mengejar nampaknya Aci Timbulon, mainkan tempo lagi, tarik sebentar ke belakang nomor punggung 6, arahkan dia ke tengah, pendek lagi nomor punggung 7, coba menar. CR7 dari Aci Timbulon melakukan pressing tadi ke tiang jauh. Berdiri bebas, terlepas dari pengawalan. Hairun lepaskan tembakan, taks, gol, dan merubah skor pada sore hari ini menjadi 1-0.
Oh, nampaknya mendapatkan saweran Bu Khairul di sana. Inilah tarkam ketika mendapatkan gol pasti akan mendapatkan saweran yang akan dimasukkan dalam kas. Kita tutup Bung Eki semalam 500.000 satu gol meheme. Harusnya satu bungkus surya Pak Kita. Baik, nampaknya Bung Wawan. Marwan harus sedikit menerima penanganan medis dari medis tim. Jatuh bangun tadi. Dan sudah mampu berdiri. Begitu kerja keras dari seorang Marwan. Betul, Bung. Kembali Persil arahkan tadi umpan melambung. Sebuah syuting. Tapi tentunya bukan seorang Mustaqim. Tidak terancam nampaknya dari ekspresi wajah senyum tipis Mustaqim. Kembali coba mainkan tempo. Aci Tipulan kali ini. Airun yang baru saja mencetak gol arahkan umpan melambung. Coba dikejar salah seorang pemain dibayangi tadi. Oh, clear nampaknya dari seorang Iqbal. Lemparan ke dalam kali ini. Aci Timbulon. Nomor punggung 29 arahkan ke tengah, tahan ada sebentar nomor punggung 88 heading ke belakang, coba mainkan tempo, sedikit mengancam tadi gerak tipu, cocor tadi ke belakang, masih bisa diantisipasi, mainkan bola dari kaki ke kaki, kali ini arahkan, nomor punggung 8 menghilang, heading tengah jalan terlepas tadi, nomor punggung 6 terlepas lagi, arahkan dia umpan, melebar ke lini kiri penyerangan, Abdurrahman, menari Abdurrahman, umpan ke belakang sebentar, heading melebar, coba dikejar Ijeb. Arahkan Ijeb, melebar ke lini kiri penyerangan. Persil Umuto coba menekan kali ini. Wajar dari arahkan, umpan menyelang ke lini kanan nomor 21 melaju. Sebuah kontrol terlepas nampaknya, masih bisa diantisipasi. Arahkan, pendek saja, melebar. Oh, keras nampaknya. Sebuah slide jatuhkan salah seorang pemain. Kamu nampaknya coba mengejar si kulit bunda. Aldiansah nampaknya terlalu keras dan hanya berbuat tendangan bebas. Muhajir lagi-lagi striker tunggal yang diandalkan oleh Persil. Coba menjadi eksekutor tendangan bebas kali ini. Sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain sudah berada di kotak terlarang. 6 bahkan menunggu umpan. Muhajir, arahkan Muhajir, mendatar apa yang terjadi. Sebuah kemelut kita lihat. Terjatuh nampaknya seorang Ardiansyah. Aldiansyah sedikit mengalami kram perebutan tadi. Baik saudara penonton, nampaknya Aldiansyah sudah mampu berdiri dan melanjutkan pertandingan sore hari ini. Pendek saja Mustaqim tadi. Nomor punggung 8 diarahkan, umpan melambung tinggi, siapa dituju. Oh, terlepas tadi kontrol. Mama sayang nih, lagi-lagi cukup mengacau nampaknya sang kapten dari Aci. Namun lebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Kembali saudara penonton, arahkan Iqbal dari lini kanan kali ini mengajak. Oh, Muhajir nampaknya melaju kecepatan tinggi, kita lihat. Terlalu deras tadi, tidak mampu dijangkau seorang Muhajir. Terbuat lemparan ke dalam Aci Timbulon. Abdurrahman kali ini arahkan, nomor punggung 10 coba berjibaku kali ini, terlepas. Nampaknya si kulit bundar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Persil coba mainkan tempo kaki ke kaki, segitiga tadi. Lagi-lagi terlalu tinggi, nampaknya mengangkat kaki seorang Indri, menjatuhkan seorang Kafu. Ijeb, pendek saja Kafu yang dituju. Ijeb coba terlepas dari dua pemain.
kabur lagi, pendek saja nomor punggung 26 dicocor. Terlepas tadi Iqbal coba membantu lini penyerangan. IJ perebutan, lagi-lagi saling cocor nampaknya. Lagi-lagi arahkan tadi, tanda sebentar. Persi Lumoto terus menekan, coba ikan tempo, menyerang kali dari lini kanan. Terlepas nampaknya, Fajar lagi-lagi. Sudirman nampaknya begitu kokoh. Terlepas tadi, cocor lagi nomor punggung 2. Sebuah kontrol kurang maksimal, mengejar nampaknya nomor punggung 7 melakukan kemohonan tinggi. Air umpan air. Iya, Nasrul nampaknya tidak mau kalah aksi. Nasrul kembali juga mencatatkan namanya, menyusul Hairun di papan skor sore hari ini dan merubah skor menjadi 2-0 atas keunggulan sementara Aci Timbulan. Kombinasi yang sangat mematikan dari kedua penyerang sayap ini, baik seorang Hairun dan juga penyerang dari Aji Timbulon, Nasrul alias Culong. Begitu sigap tadi memanfaatkan miskomunikasi pemain-pemain belakang dari Persil, Bung. Ya, nampaknya jual beli serangan cukup menguras konsentrasi dari lini belakang Persil, Bung Wawan. betul Bung. Dan nampaknya Coach Permadi cukup mengagumi seorang Sir Alex Ferguson. Seperti yang saya katakan tadi, strategi umpan panjang dimanfaatkan, clear yang cukup baik. Wow, terbuat 2 gol pada sore hari ini. Betul Bung. Baik, kembali saudara menonton, pendek saja ke belakang. Persi Lumoto mainkan tempo lini pertahanan, umpan melebar ke lini kanan. Terlepas tadi, coba menaruh punggung 11 tadi. Jatuh bangun aku menyapu, dicocor. Itu jelas nampaknya depan mata sang wasit utama Muhajir tadi sedikit mengait salah seorang pemain. Sudirman, sang palang pintu yang kokoh pada sore hari ini, arahkan nomor punggung 8. Coba gerak tipu tadi, arahkan terlepas nampaknya Abdul Rahman. Lanawa Umamae terlalu deras tadi. Baik saudara penonton, lemparan ke dalam. Ya, offside nampaknya tadi. Abdurrahman coba menerobos lini pertahanan, lagi-lagi arahkan kali ini mendatar. Siapa yang dituju? Heading perebutan tadi. Terlepas tadi Hairun. Cocok dari belakang. Perebutan tadi kita lihat apa yang terjadi nomor punggung 17. Cukup epic. Ijeb kali ini, Ijeb. Umpan menyilang, coba manfaatkan luas lapangan, masih bisa dicocor, kembali pendek saja. Persi Lumoto mainkan tempo ke tengah. Perebutan kali ini terlepas nampaknya body charge tadi. Apa yang terjadi? Coba mengejar pukul 8, arahkan umpan menyilang, gunakan penyerangan nomor 15. Apa yang terjadi? Nomor 15. Iraki Iqbal nampaknya jersey Cukup bekerja keras seorang benar sekali. di belakangnya. Melihat serangan demi serangan yang terus menerobos menusuk ke lini tengah, tentu tidak memberi ruang seorang Iqbal tadi. Itu dia harus banyak mengcover posisi dari wingback kiri ataupun kanan tadi seorang Iqbal. Tentunya dengan kualitasnya ya, kita tidak perlu melakukan lagi seorang Iqbal di lini pertahanan. Tentunya ini akan menjadi PR untuk seorang Coach Ipo. Betul. Bagaimana memperbaiki rotasi ataupun formasi yang akan diterapkan. Betul. Dan karena masih ada peluang di babak kedua nanti 35 menit, tentunya tidak menjadi hal yang mustahil. Keadaan bisa berubah, Bung Wawan. Betul, Bung. Nah, setiap pertandingan ketika sebuah tim selalu terus berusaha pasti akan membuahkan hasil, Bung. Benar sekali. Dan nampaknya Akbar Latif alias Iqbal harus menerima penanganan medis. Cukup keras nampaknya tadi, dan panjang dibunyikan wasit utama sore hari ini dengan skor sementara 2-0 atas keunggulan Aci Timbulan.
dan saya Supriyadi didampingi Bung Wawan dan Bung Jailani serta Bung Eki Klan Utina pamit undur diri sebentar dari hadapan Anda. Salam olahraga. Kandi sajikan, tentunya kita masih diberi tanda tanya oleh kedua pelatih dari kedua tim. Sebuah kejutan apa yang akan tersaji pada babak kedua nanti. Dan laporan pertandingan di babak kedua akan dilaporkan langsung oleh Bung Wawan Panggato. Baik, terima kasih Bung Supriyadi atas laporan pada pertandingan babak pertama tadi. Ya, begitu seru, 2 gol tercipta tadi, Bung. Di babak pertama tadi dari kaki seorang Hairun dan seorang Nasrul atau Culong, Bung. Benar sekali, Bung. Jadi tentunya kita bagaimana melihat sebentar nanti tim dari Persi Lumuto harus bekerja keras, Bung, pada sore hari di babak kedua Tentunya. dan sementara kita lihat para pemain di lapangan sudah akan mengambil posisinya masing-masing. Baik saudara penonton, saya Wawan Panggato berduet dengan seorang Bung Supriyadi dan dikawal langsung oleh seorang reporter ternama Bung Elki Klan Utina yang juga kemarin bermain, yang sudah mencetak 1 gol dengan selebrasi pacu jalur dan mendapatkan saweran 500.000. Nanawa meheme baku gigi. Baik saudara, Bung Karno Adnawi, wasit cukup klinis, ganteng dan manis dari Lintinu, yang akan kembali memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kingo akan diambil Bali Persil. Kamu di sana, melebar saja dia. Masih mencoba kita nantikan, arahkan langsung ke tengah, siapa yang dituju? Gagal, lupa yang coba dilakukan. Bali lebar saja, Culong di sana, back pass ke belakang, ada seorang Rahmat 1-2 tinggi taka, masih kita lihat arahkan umpan terus mencoba dikejar kembali, ada seorang Asnawir masih mencoba menarik, mampu dikembalikan saudara penonton, luar lapangan pertandingan. Bal lemparan ke dalam, Abdul Rahman akan melakukan lemparan ke dalam, sudah kembali arahkan, masih mencoba, gagal serangan upaya coba dilakukan, lebar saja, nomor 21 dihalau saja. Bali bermain di tengah, tarik sebentar, mengejar salah seorang pemain, coba lebarkan sayapnya. Rahman, seorang wingback yang cukup aktif dalam membantu serangan. Bali, Persi Lumuto, arahkan saja dia, potong serangan coba dibuat, kita akan mencoba apa yang terjadi saudara penonton, melebar dia, Unanawau masih mencoba dia menari. Sentuh sebentar kepada seorang Hairun, intercept dilakukan kembali. Bali Gafu, arahkan, terlalu lemah umpan coba dikirimkan. Bali terlalu santai nampaknya. Bali heading tengah jalan, masih Persib. Arahkan lagi dia, mencoba cocok sebentar. Lebar ke sektor kanan, tidak ada rekan-rekannya di sana. Bali Abdul Rahman menari, tahan sebentar, kembali direbut kulit punar Persi Lumuto. Sliding tengah cukup bersih, kembali Culong, arahkan dia. Hairun, masih kembali Hairun menari, Hairun lagi, arahkan dia 1-2 juga baik, Anawir di mana? Nanawau. Ya Allah. Banyak peluang kepada dapatkan oleh seorang kapten kesebelasan Asnawir tiba kesekian kalinya, namun tidak mampu dimaksimalkan peluang ini dengan baik, Bung Supriyadi. Tentunya kembali sepak pojok yang langsung didapatkan. Hairun nomor punggung 7 CR7 dari Aji Timbulang sudah diarahkan, tinggi datangnya bola. Apa yang terjadi? Mencoba menggempur nampaknya lagi dan lagi anak asuh dari seorang coach Permadi Arya. Bali Persil langsung arahkan ke tengah, gagal saudara penonton. Mahfud di sana, masih Mahfud. Bal lemparan ke dalam, Rahman arahkan lagi dia, Rizky Sumar ketengahkan lagi dia. Bali nomor punggung 8 di sana, arahkan langsung jauh ke depan, nomor punggung 29 mencoba dia
Persil Lumuto, arahkan tahan ada Kafu, umpan terobosan terlalu terburu-buru. Santai saja seorang Rizky Sumaro. Bali Mahfud, masih Mahfud, contoh sementara kerjasama, kembalikan lagi dia Mahfud melebar kepada seorang Asnawir menari back pass ke belakang, naik seorang Abdul Rahman silang jauh sudah dilakukan, Hairun, sliding tackle cukup bersih. Bali begitu sigap nampaknya, kanan belakang, Bali sudah diarahkan. Jalan sementara berjibaku, masih mencoba Muhajir menari, arahkan Kafu melebar dia ke sektor kanan, masih mencoba Persil, arahkan, dapat lagi diintersep seorang Abdul Rahman. Begitu kokoh seorang Abdul Rahman di lini sisi kiri, pertahanan dari Aji Timbulon. Bali arahkan Rizky Sumaro, arahkan dia nomor punggung 8 yang dituju, masih mencoba umpan terobosan nampaknya di dalam, lepas dapat ke Asnawir. Ya Allah, Sarah saya memakati. Baik sekali saudara penonton, ambilan apik dari seorang Marwan di bawah Mister Rekamannya kembali. Silakan coba dilakukan Muhajir. Iya, sedikit mengomentari apa yang terjadi tadi di lini pertahanan dari Persil. Nampaknya begitu kesulitan membendung pergerakan dari seorang Asnawi tadi, yang terlepas dari pengawalan sebuah umpan kotak-katik pendek yang dimainkan di lini pertahanan. Tentunya ini benar-benar mempersulit, apalagi ditambah dengan fisik yang sudah mulai terkuras nampaknya Bung Wawan. Iya betul Bung, karena tadi di babak pertama kita lihat mereka memainkan intensitas serangan yang cukup tinggi Sekali ya. Baik saudara penonton, kembali tendangan gawang Mustaqim. Bali sudah diarahkan kepada seorang Rahman, kontrol Rahman, back pass ke belakang. Bali ada seorang Sudirman, arahkan langsung dia jauh ke depan, kontrol sebentar Asnawir. Masih kembali Abdul Rahman, bundar kembali lakukan namun sikap seorang Sudirman kini kembali. Arahkan saja dia, lepas kulit bundar, masih mencoba menarik, contoh sebentar, miskomunikasi antara kedua pemain. Bali, umpan terobosan kapal. Sigap seorang Mustaqim keluar dari sarangnya, mencoba mengamankan kulit bundar tadi. Bali pendek, baik sekali melewati satu, dua pemain. Orang Indri, arahkan umpan terobosan ini kita nantikan Hairun, berbahaya, red crossing dilakukan. Bagaimana pendapat Anda Bung, penampilan seorang Hairun pada sore hari ini? Pergantian pemain dari Persil Lumuto keluar nomor punggung 21 masuk nomor punggung 7. Baik, sedikit mengomentari lagi-lagi Hairun, pemain yang cukup gesit, terlepas dari pengawalan. Sebuah strategi yang epik tadi terlihatkan oleh Coach Permadi, lagi-lagi memberi sebuah tekanan shock terapi yang begitu jelas dari seorang Hairun, Bung Wawan. Balik kita nantikan Bung Hairun, Rizky Sumaro, Rizky crossing jauh, apa yang terjadi? Nampaknya seorang Asnawir Tiban lagi-lagi terperangkap offside yang dipasang oleh para pemain-pemain belakang dari Persil Lumuto. Kembali serangan coba diarahkan, nomor punggung 9 mencoba dia menari, dikawal dengan ketat, arahkan back pass ke belakang, masih mencoba lagi dan lagi, cukup kerepotan nampaknya. Arahkan saja, masih mencoba mencetak tempo dalam permainan. Terlalu lama tadi. Bali Rizky Sumaro, Rizky back pass dia kepada seorang Abdul Rahman. Hairun kembali, kontrol gagal, kembali datang salah seorang pemain mencoba dia menusuk. Gagal sudah penonton kembali, masih mencoba menari. Apa yang terjadi? Baik Bung Wawan, disiplinnya sang Coach Permadi ini tentu terlihat dari skill pemain-pemain yang tetap menjaga kekompakan bermain, namun tidak meninggalkan skill-skill individu yang dimiliki masing-masing pemain. Betul, Cukup terdidik dan tidak mau ketinggalan juga. Ternampaknya Kosipong sedikit merotasi pemain-pemain di lini pertahanan
dengan menambah jumlah pemain di lini belakang tentunya sedikit membendung penyerangan yang dibangun. Hampir saja tadi nomor punggung 17 manfaatkan blunder tadi namun gagal saudara menonton. Bali heading tengah jalan, Sultan ada sebentar seorang culok kembali Persil Lumuto arahkan langsung jauh ke depan. Tenang saja. Seorang Mustaqim metik dengan manis si kulit bundar. Bali, Rizky Sumar, Rizky. Pergantian pemain dari Persil Lumuto keluar nomor punggung 9 masuk nomor punggung 16. Bali rotasi kedua dilakukan oleh seorang pelatih kepala Bung Ipong, arahkan saja. Clear dengan kepala jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Persil. Muhajir. Jangan madan dipagar. Aneh mau jatuh kau mau kena bola. Baik, kembali ke lapangan hijau, arahkan lagi dia sabu bersibu. Bagaimana tadi Bung Supriyadi melihat kerja keras dari tim Persil? Ya, saya kira semangat yang cukup kokoh terus diperlihatkan oleh pemain Persil yang terus membangun penyerangan dari semua lini. Nampaknya masih belum mampu merubah skor pada sore hari ini. Tentu kita masih menunggu upaya yang dilakukan. Baik, kembali Bung. Kembali kita nantikan upaya, clear lagi dan lagi. Dan tentunya kegiatan Karang Taruna Cup Desa Lintidu terlaksana dan pergantian pemain nampaknya dari Aceh Timbulon. Pergantian pemain keluar nomor punggung 6 masuk nomor punggung 23. Dan tentunya atas kerjasama pemerintah Desa Lintidu bersama Karang Taruna yang disponsori oleh pengusaha tambang yang ada di lokasi Lobang Kodong, Lobang Panas, Lobang Mesin, Lope, Bulano, Tamako, lokasi baru dan lokasi pantai. Serta dukungan penuh juga dari warga masyarakat Desa Lintidu Dusun 1, 2, dan 3. Baik, kembali Bung Wawan. Baik, saudara penonton, itulah sponsor dari terselenggaranya turnamen Karang Taruna Desa Lintidu Cup 1 Bali, Sulfi, Usman. Bali arahkan langsung jauh ke depan, kita akan berbahaya. Lagi-lagi seorang Nasrul Lasalim alias Culo menggunakan kostum nomor punggung 15, tentunya nomor kebanggaan dari seorang Elki Klan Utina yang juga sudah mencetak 1 gol pada sore hari ini. Tentunya kami ucapkan juga selamat datang kepada Bung Ansar Batalipu yang sudah hadir di lapangan, yakni merupakan manajer dari KTRI Puwoku, dan tentunya melihat seorang muhajir pada sore hari ini. Kembali lemparan ke dalam Aceh Timbulon, arahkan saja dia Asnawir, tembok sebentar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Rian. Bali sudah diarahkan, masih mencoba Muhajir menari, masih kembali Muhajir. Arahkan tadi dia gagal di kepala dari seorang Aldian Usman. Bali mencoba menari, culok, arahkan dia Abdul Rahman. Pendek lagi pada seorang culok, kembalikan lagi, tengahkan lagi dia. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh seorang Rizky, pemain yang baru masuk. Dan tentunya untuk semua penonton pengunjung, jika Anda merasa lapar, jangan lupa di sekitar lapangan Lintidu tentunya terdapat lapak-lapak yang menyajikan berbagai macam kuliner yang memanjakan lidah Anda. Di sisi kanan dari rekan
atau tribun utama reporter ada Ibu Fat, dan seterusnya ada Ibu Sherly, Ibu Dewi, Ibu Uni, Ibu Emi, dan seterusnya. Baik sekali saudara penonton, pembacaan arah bola dari seorang Mustaqim. Refleks yang begitu baik, one on one, dia berhadapan dengan seorang Muhajir, masih mampu diselamatkan berkat kakinya. Baik sekali saudara penonton, kembali Muhajir silang jauh sudah dilakukan, heading ke tengah jalan, dan kembali Hairun. Pelanggaran nampak dilakukan oleh seorang Kapu terhadap seorang Muhajir. Tentunya bagaimana melihat performa dari seorang Muhajir ini lagi dan lagi, Bung Sopriadi? Ya tentunya Muhajir tidak perlu kita ragukan, pemain transfer yang didatangkan langsung oleh Coach Ipong untuk memperlihatkan skill yang begitu mumpuni. Dan memang sepak bola adalah kerja tim, dan tentunya Muhajir harus didukung oleh tim. Betul, Bung. Nampaknya kita lihat seorang Hairun, Bung, dia selalu turun ke belakang untuk membantu pertahanannya ini, Bung. Benar sekali, Bung Wawan. Hairun tentunya seorang pemain yang multi talent, yang memanfaatkan semua lini untuk membantu penyerangan maupun lini pertahanan. Dan inilah karakter seorang Hairun yang menjadi kepercayaan utama sang coach Permadi. Betul. Dengan memberanikan diri mengontrak seorang Hairun, tentunya ini sangat-sangat luar biasa. Balik saudara penonton. Balik seorang Sudirman mengambil ancang-ancang, langsung dilakukan jauh ke depan mengarah kepada seorang Culong, gagal lagi. Kembali nomor punggung 8 mencoba dia menari sampai sebentar masih mencoba, masih kita lihat mencoba langsung. Apa yang terjadi? Gagal saudara, tarik baku tarik. Tidak mampu tadi. Nampaknya PR yang kita bicarakan tadi sudah dilaksanakan oleh Coach Ipong. Betul, Bung. Terlihat jelas pengawalan di setiap lini terus berkembang, terus ketat dan disiplin. Dan ini sebuah rotasi yang cukup baik di sore hari ini. Betul, Bung. Tentunya mulai jeli seorang Coach Ipong melihat kekurangan di lini permainannya, Bung. Kembali barang ke dalam, arahkan Persil, Muhajir, balik mencoba menari, Muhajir lagi berbahaya. Kita nantikan saudara penonton. Muhajir, wow, dikawal oleh dua pemain sekaligus seorang Muhajir. Balik barang ke dalam, arahkan langsung Hairun yang dituju, sama-sama nomor punggung 7. Kembali kita nantikan Asnawir, terlepas saudara penonton. Balik mencoba Muhajir, arahkan dia ke tengah, mencoba kembali kepada seorang Kapu, maksudnya Kapu, menarik Kapu, tahan sebentar, Kapu siapa yang dituju, kembali Muhajir, Kol Morales, bola kepada seorang Rizky Sumaro, masih Kapu, kembali kepada seorang Muhajir. Bagaimana, Bung Supriyadi melihat seorang Mustaqim di bawah mister gawangnya? Bisa dikatakan macam tutur Aci Timbulon, begitu epic Bung Wawan. Bali, sebuah peluang manis tadi didapatkan oleh seorang pemain bernomor punggung 7. Seorang lagi-lagi jatuh bangun seorang penjaga gawang, menyelamatkan si kulit pudar. Dan nampaknya Pak Haji, Bapak Syahrul Bongkor begitu tenang menikmati persajian malam atau sore hari ini, Bung Wawan. Iya, betul sekali. Cukup terhibur. Kembali Hairun menari Hairun kembali, pendek saja dia kepada seorang bek nomor 3, ada seorang Asnawir. Lagi-lagi, Bung, peluang dari Asnawir Sang kapten nampaknya, Bung Wawan,
Sejak babak pertama tadi hingga babak kedua yang sedang berjalan, begitu banyak peluang dan sepertinya butuh polesan yang lebih mantap. Betul ya. Selalu mencari keberuntungan seorang pemain bernomor punggung 10, kapten ke-11, orang Asnawi, heading kepala, balik Kafu menarik Kafu lagi, pendek saja dia. Itu nantikan berbahaya, pendek lagi yang kerjasama dengan sudah nomor 13. Wow. Bagaimana melihat kombinasi dari kedua pemain ini, Bung? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Bung Wawan, Coach Ipong benar-benar mengerjakan PR yang kita berikan. Dan terlihat begitu jelas, serangan yang dibangun oleh Persil cukup terlihat jelas, di mana sudah 2 bahkan 3 kali mengancam gawang yang dijaga oleh seorang Mustaqim. Betul, Bung. Tentunya mereka butuh penyelesaian yang begitu baik untuk menjebol gawang dijaga oleh seorang Mustaqim. Balik Mustaqim arahkan heading duel di udara, menangkan Persil Lungoto kembali. Arahkan dia ke tengah, masih mencoba dikawal oleh pemain. Kafu. Riyadi di sana, maksudnya seorang Sudirman. Bali, Hairun, biarkan saja keluar lapangan pertandingan. Balik lemparan ke dalam, sudah diarahkan, pendek lagi dia Asnawir menarik, masih Asnawir, berbahaya kita nantikan Asnawir menarik, berbahaya sudah penonton Asnawir, arahkan kepada siapa? Rizky Sumaro. Wow, umpan cantik, sebuah clear, sontekan kembali menggetarkan jalan gawang yang dijaga oleh seorang Marwan Bung Wawan. Betul sekali, kebobolan 3 gol. Seorang penjaga gawang Marwan tidak mampu membendung tadi, menyasar tiang jauh, sontekan yang dilepaskan seorang Rizky Sumaro. Nama keunggulan untuk Persil 3-0 sejauh ini tanpa balas. Tentunya harus bekerja keras lagi para pemain-pemain dari Persil Lungoto. Kembali seorang penjaga gawang mentik dengan manis si kulit bundar. Arahkan langsung dia Kafu yang dituju. Kafu tahan sebentar, datang kepada seorang Rizky Sumaro. Arahkan Asnawir tiba, pendek lagi kerjasama. Masih mencoba nomor punggung 8 Boni Charles. Kafu kawal 2 pemain sekaligus, masih kembali Muhajir. Terlepas Muhajir, arahkan umpan baik. Una Nawau hanya di back heel saja, berharap ada rekan-rekannya di belakang tadi. Balik terhentikan Kafu, gagal upaya coba dilakukan. Pelanggaran dilakukan oleh seorang Indri tadi terhadap seorang Kafu. Dan nampaknya Bung Wawan, seorang Asnawir hari ini tampil begitu cemerlang dengan beberapa kali memberikan umpan dan tak berhasil menjebol gawang yang dijaga seorang Mustaqim, Marwan maksudnya. Lobet. Ya. Depan skor. Depan skor Una. Baik saudara penonton, balik tendangan bebas. Kembali selamat datang Bung Andika Kukulens yang tampil cukup apik meskipun harus berdarah-darah. Balik Muhajir, arahkan dia. Lagi-lagi seorang Mustaqim mementahkan saja. Tendangan yang coba dilepaskan kembali oleh seorang Muhajir, kembali Culong. Sendirian dia di sana Culong. Dibiarkan saja Bung Supriyadi. Ya. Nampaknya cukup kerebutan Bung Supriyadi pertahanan belakang dari Persil. Iya. Sedikit mengomentari Bung, nampak begitu terlihat sedikit presentasi yang terlihat bahwa kedua tim kembali seperti di mana awal. Sejauh dari serangan, namun dirapatkan lagi-lagi di lini pertahanan. Badem
memang kalau kita melihat dari sebuah permainan yang begitu menguras tenaga, tentu ini terlihat jelas di lini belakang dari Persil, Bung Wawan. Betul sekali Bung. Jadi harus bekerja keras karena para pemain-pemain depan dari Aji Timbulon begitu gesit dan begitu cepat. Bali sepak pojok akan diambil Rizky Sumaro. Bali Rizky sudah diarahkan, terlalu datar Kafu kembali Kafu umpan terbosan kembali kepada seorang pemain bernomor 17. Kita nanti mencoba dibayang-bayang oleh seorang pemain. Kurang cermat Bung tadi. Ya, nampaknya nomor punggung 17 Isnadi tidak begitu berada dalam posisi ideal baik melakukan sontekan maupun umpan, Bung Wawan. Betul Bung. Sehingga kembali gagal lupa yang coba dilakukan. Umpan manja tadi yang coba diberikan oleh seorang Kafu. Ya, mampu tadi diselesaikan dengan baik. Kembali Hairun Aji Timbulon arahkan dia. Asnawir tiba. Asnawir arahkan langsung jauh ke depan. Naik ke depan seorang wingback. Ada sebentar menyentuh lengan dari seorang Rizal Lazim. Bali tendangan bebas Rian. Nampaknya seorang Rifan nomor punggung 7. Bali Rifan arahkan langsung jauh ke depan. Balik kepada seorang Muhajir arahkan langsung jauh ke depan. Isnadi tadi untuk sebentar nomor punggung 7. Tepat di depan mata seorang AW2 tadi. Luar lapangan pertandingan si kulit bundar. Bali hanya lemparan ke dalam. Rizal Lazim yang akan melakukan lemparan. Bali sudah diarahkan, tembok Sulfi. Kita nantikan Sulfi menari lagi. Terjatuh seorang Sulfi. Di charge nampaknya kembali di sana. Bali Rizal arahkan di Asnawir di mana yang dituju, heading tengah jalan. Bali Kafu umpan manja lambung jauh langsung ke depan. Kita nantikan serangan program berbahaya. Lagi-lagi seorang Mustaqim keluar dari sarangnya, memetik dengan manis si kulit bundar. Bali Julong gagal upaya yang coba dilakukan. Masih kembali, tahan sebentar. Play on nampaknya. Masih kembali Persil Lunguto. Tembok sebentar melebar saja. Ada kembali seorang Rifan, arahkan langsung jauh ke depan. Terlepas saudara penonton. Orang Bung Erwin mengangkat bendera kebesarannya, bertanda seorang Miss Nadi sudah terlebih dahulu terperangkap dalam posisi genjutsu alias offside. Tentunya bagaimana komentar Anda Bung terhadap pola permainan yang coba diperlihatkan oleh kedua tim ini Bung? Lagi-lagi seperti yang saya katakan, sebuah ritme permainan panjang yang dimainkan oleh Aji Timbulon tentu mempersulit lini belakang. Mengapa? Karena pemain-pemain yang diandalkan di lini depan oleh Aji Timbulon memiliki skill kecepatan yang cukup mumpuni, didukung dengan skill individu yang di setiap pemain begitu terasah baik, sehingga saya pikir ini benar-benar menguras strategi dan pikiran baik semua di lini pertahanan belakang dari Persil. Dan kita lihat Bung, satu pemain di sana harus nampaknya ditanduk ke luar lapangan. Nampaknya seorang Indri Bung. Ya benar sekali, kerja keras seorang Indri yang harus naik turun di lini tengah ini tentunya sangat berpengaruh pada otot seorang Indri. Betul Bung. Nah dia terlalu bekerja keras dari babak pertama hingga Benar sekali. Hai saudara penonton, nampaknya harus ditanduk ke luar lapangan seorang Indri. Mau yang kekecili? Aduh, sudah jodoh. Ini sih. Bali Aliansa arahkan langsung jauh ke depan. Apa yang terjadi? Kurang cermat tadi seorang Marwan dalam membaca pergerakan pantulan arah bola tadi. Cukup berbahaya tadi Bung Supriyadi. Dan sore hari ini disponsori oleh Surya dan Ese. Iya. Baik kembali.
clear dilakukan Sulfi, tembak sebentar Sulfi, gagal saja apa yang coba dilakukan. Masih kembali mencoba Kafu menarik dikawal oleh seorang Hairun. Kafu lagi back pass ke belakang, masih mencoba segitiga bermuda dari kaki ke kaki. Para pemain dari Persib Lumut kembali arahkan langsung jauh berdepan Muhajir, digagalkan saja oleh seorang Sudirman. Balik pada ke dalam Kafu yang dituju. Kafu, dua pemain langsung mengambil seorang Kafu. Hairun gagal lagi, lemparan ke dalam, nampaknya akan diambil oleh seorang pemain Aji Timbulan Abdul Rahman, seorang wingback yang tampil cukup apik seperti seorang Marcelo Bung Supriyadi. Ya, benar sekali Bung Wawan, bahwa seorang Abdul Rahman memiliki fisik yang cukup mumpuni, di mana tidak memberi ruang kepada lini penyerang dari Persib. Terlihat jelas pergerakan dari seorang Abdul Rahman. Ya, ada kartu kuning dong. Sempat kita bicarakan tadi Seorang Marcelo. Iya benar, seorang Marcel. Tunggal. Lagi-lagi seorang Abdul Rahman harus cukup berhati-hati dalam melakukan pergerakan, melakukan pressing tadi. Dihadiahi kartu kuning. Baru sudah diarahkan heading tengah jalan. Masih mencoba. Kafu menarik terlalu mengetek poin nama permainan play on nampaknya. Masih kembali mencoba. Ada seorang Rifat arahkan umpan pendek. Nampaknya seorang Asnawi Timan terjatuh tadi. Baik, nampaknya perebutan di lini tengah tadi cukup keras, sehingga pergerakan dari seorang pemain tadi mengenai wajah seorang Asnawi. Dan sang kapten yang cukup berbakat ini lagi-lagi memperlihatkan skill, tanggung jawab kepemimpinannya di tengah lapangan dengan mengatur bola, diarahkan ke semua pemain. Ini begitu terlihat jelas Bung Wawan. Kembali Bali Kontrol sebentar, Sulit kemudian mencoba berbaik dan akan menarik shooting langsung. nampaknya tidak berada pada kaki yang ideal untuk tadi dan tembakan. Di blok langsung ada dua pemain, tentunya arahkan lagi Persib Lumut. Kontrol sebentar, gagal kembali Asnawi tiba, kembali Hairun mengarahkan saja dia, gagal upaya coba dilakukan play on nampaknya. Muhajir masih Muhajir mencoba dia dikawal, ada Riza Lajib, kembali Muhajir menari. Oh, dikawal oleh dua pemain dong seorang Muhajir, dijaga ketat nampaknya seorang Muhajir oleh dua pemain sekaligus. Sepak pojok kembali dapatkan, baru sudah diarahkan. Lagi-lagi seorang Marcelo nomor punggung 12 Abdul Rahman lakukan headingan tadi. Postur badan tidak menjadi halangan untuk seorang Abdul Rahman tampil di sisi kiri lini pertahanannya. Bali Jodoh sebentar, masih mencoba kerjasama berjibaku para pemain dari kaki ke kaki. Persib Lumut arahkan Misnadi crossing dilakukan. Rifat tidak berada dalam posisi yang baik untuk menerima bola. Bali nomor punggung 8 arahkan dia, contoh sebentar, masih mencoba Persib Lumut arahkan langsung jauh ke depan. Siapa yang ditunjuk nampaknya? Wah, coba dikejar Muhajir, luar, lemparan ke dalam, baru sudah diarahkan. Bali Muhajir, oh, offside nampaknya seorang Muhajir. Bali sudah diarahkan, pendek saja, masih kembali. Miskomunikasi antara seorang Nasrullah Salim dengan seorang Indri yang sempat ditanduk keluar tadi kepada Rizky Sumaro. Halau sebentar bola, ada kembali seorang Sudirman. Tepat di depan mata seorang wasit. Rifat melakukan tarikan kepada seorang Sudirman. Pergantian pemain dari Aji Timbulan, keluar nomor punggung 8 masuk nomor punggung 66. Bali Bung lakukan rotasi seorang coach Permadi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentunya dengan menyimpan seorang Indri menjadi strategi yang cukup baik dari seorang coach Permadi. Masukkan pemain-pemain muda untuk mencicipi sajian pada sore hari ini di lapangan Rotman Hoben Desa Lintidi. Baik, tentunya kembali coach Permadi memberikan waktu bermain untuk para pemain-pemain muda untuk tentunya mengasah
kemampuannya pada sore hari di lapangan Ruud van Hoven. Bali, Persi Lumoto, cocok sebentar, masih mencoba, arahkan langsung jauh ke depan, siapa yang dituju? Semakin ku kejar, semakin kau jauh si kulit bundar. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Aci Timbulon. Rizal Lazim, Bali, pada seorang Sudirman, arahkan langsung jauh ke depan, arah kembali seorang Culong. Nampaknya seorang Nasrullah Salim alias Culong sudah terlebih dahulu terperangkap dalam posisi offside. Bali, orang Muhajir, narik Muhajir, arahkan dia langsung ke depan. Maksudnya tadi melakukan tipuan, namun gagal dapat dibaca arah bola. Tanda sebentar, Persi Lumoto kembali Asnawi timbang sabu bersih, langsung jauh ke depan. Pada seorang Sulfi. Buang bola luar lapangan pertandingan. Semakin sore semakin seru. Lemparan ke dalam. Gagal saja. Bali, lemparan ke dalam sudah diarahkan. Cilumuto, arahkan lagi dia, masih mencoba. Sulfi merebut kulit bundar, pendek lagi dia. Hairun, back pass ke belakang. Rizky Sumaro membalikan kepada seorang Hairun, arahkan lagi dia. Culong gagal tadi pengontrol sudah kemudian kini serangan baca bakal dilakukan Muhajir mencoba melakukan penetrasi dan Sulfi. Gagal sudah Sulfi lagi. Sang striker tunggal Sulfi Usman dijaga ketat oleh para pemain-pemain belakang dari Persib. Ini kembali Rifan, arahkan langsung jauh ke depan, heading tengah jalan Hairun. Nampaknya memakai seluruh lapangan ini, Bu. Dia ada di seluruh lapangan, Bu. Benar, seorang Hairun nampak seorang CR7 yang begitu epic tampil dari belakang ke atas ke bawah, ke samping kiri dan kanan, semua lini diisi. Baik, Bung Hinggawan, lanjutkan. Baik, saudara menonton Culong. Rifan harus menarik seorang Nasrullah Salim alias Culong tepat di depan mata seorang AW2 tadi, sehingga kembali tendangan bebas yang didapatkan dari sektor kanan pertahanan dari Persil. Lumoto bersiap-siap, seorang Asnawi tidak sementara sudah 2, 3, 4 pemain dari Aji Timbul berada di kotak terlarang. Tak akan nantikan sebentar lagi, sudah kembali arahkan. Dua pemain tadi menyambar bola yang coba diberikan oleh seorang Asnawir tiba, namun hanya keluar nampaknya. Wasit utama telah meniup peluit panjang. Pertanda pertandingan babak kedua antara Persi Lumoto berhadapan dengan Timbulon telah berakhir. Duel Talbar akhirnya dimenangkan oleh seorang coach Permadi yang kita lihat sedang berjalan menuju ke tempat atau bench dari Persi Lumoto untuk menyalami, memberikan sebuah respect kepada para pemain-pemain dari dan seorang coach dari Persi Lumoto, Bung Supriyadi. Baik Bung Wawan, dan tentunya kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada supporter Persi Lumoto dan juga Aci Timbulon yang begitu konsisten menjaga keamanan dan stabilitas pertandingan pada sore hari ini. Terima kasih yang setinggi-tingginya. Dan sekedar informasi untuk jadwal malam hari ini.